tetapi tentu itu juga berkat rahmat Allah kepada kita. Itulah yang perlu kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya sudah memproklamirkan diri sebagai ASN yang sudah memasuki MPP sama kepala-kepala madrasah di tingkat KKM, masuk masa persiapan pensiun. Ini tinggal 6 bulan lagi. Oleh karena itu saya sudah bilang termasuk sama Ibu Kepala, saya sudah sampaikan sebenarnya saya tidak lagi akan berbicara berat-berat di madrasah. Tapi justru Ibu Wakil Kurikulum ini memberikan kita justru yang paling berat. Filosofi katanya ini. Filosofi, implementasi, dan relevansi KBC di madrasah. Ini sangat berat sekali menurut saya substansinya. Padahal kita ingin siap-siap pensiun. Saya sudah santai minta maaf sama Bapak Ibu semua ini. Sehingga nanti melepasnya tidak lagi cemberut pikirannya ketika melihat saya. Karena kalau berat ini nanti otaknya menjadi miring-miring melihat kita kan. Mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu. Jadi masa pensiun tinggal 6 bulan lagi. Saya hajatnya berkunjung dari madrasah ke madrasah, minta maaf, mohon maaf kepada guru-guru gitu kan, sehingga nanti pensiun saya sudah nyaman, tenang, jadi meninggalkan Bapak Ibu, tidak ada dosa di antara kita. Itu sebenarnya hajatnya ya. Tapi karena ini memang masih menjadi tanggung jawab kita, beban kita, ya kita terima saja diatur sama Ibu Wakil Kepala ini. Terkait dengan filosofi, implementasi, dan relevansi KBC, yang kita kenal KBC ya, kurikulum berbasis cinta di madrasah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan berbicara tentang cinta, ya saya kira istilahnya sudah populer. Definisinya mungkin tidak banyak yang bisa mengungkapkannya. Apa itu cinta? Mungkin dalam verbalnya tidak banyak yang bisa mengucapkannya. Tapi mengekspresikannya banyak. Yang tahu rasanya sudah banyak. Nikmatnya sudah diketahui ya, bagaimana cinta itu semua kita mungkin ya, bahkan tadi malam atau bahkan 2 malam yang lalu Bapak Ibu sudah mengekspresikan bagaimana cinta itu ya. Kalau tidak tadi malam atau 2 malam yang lalu biasanya ya, malam Jumat. Itu malam Jumat. Itu salah satu bentuk ekspresi kita tentang cinta. Jadi karena itu kalau soal pengertian itu pasti dipahami meskipun tidak bisa diucapkan ya. Meski tidak banyak orang bisa mengucapkannya, tapi mengekspresikannya bisa. Jadi karena itu untuk pengertian cinta tidak perlu terlalu bertele-tele ya. Pasti sudah dirasakan juga oleh Bapak Ibu. Tapi KBC ini dari aspek konsep dasarnya Bapak Ibu menitik beratkan pada pengembangan karakter. Jadi sesungguhnya dia menitik beratkan pada karakter. Berarti esensinya sama seperti rahmatan lil alamin. Karena cinta itu sesungguhnya cakupannya juga luas. Sama seperti kita mengatakan rahmatan lil alamin. Karena itu kalau kemarin kita ada pengembangan karakter melalui kegiatan P5RA, kita RA-nya rahmatan lil alamin, maka rahmatan lil alamin itulah diekspresikan sekarang dalam bentuk cinta.
Ya. Nah, kemudian nanti ada pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, ini pembelajaran berbasis pengalaman. Diharapkan ya kita kan sudah kenal istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Diharapkan mulai pengalaman-pengalaman itulah anak-anak bisa belajar. Anak-anak kita bisa memperoleh pembelajaran. Kemudian perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Jadi KBC ini juga memperhatikan aspek sosial dan emosional dalam dunia pendidikan. Inilah kurikulum berbasis cinta ini. Kemudian melalui KBC ini diharapkan nanti akan melahirkan insan yang humanis. Humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Nah, karena dia mengedepankan prinsip dasar dalam kehidupan, itu nanti anak itu akan menjadi insan yang humanis, insan yang nasionalis, naturalis, dan toleran. Berarti ini sesungguhnya sama dengan semangat Kementerian Agama yang kemarin disebut dengan moderasi beragama, ya. Semangatnya adalah ingin memperjuangkan tentang moderasi beragama itu. Dan ini sudah sebenarnya sudah kita lakukan, ya. Kalau di madrasah karena KBC ini menekankan pada karakter, jadi bukan kurikulum mandiri. Dia bukan terpisah dari kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Karena itu tetap kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Tidak terkait dengan perubahan struktur mata pelajaran, tidak terkait dengan perubahan CP itu tidak terkait dengan itu. Tapi dia merupakan insersi nanti, berbentuk insersi. Dia insersi itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Berarti KBC ini kita masukkan, kita insersi dalam kurikulum yang ada. Nah, kalau nanti di Kementerian Pendidikan itu masuk ada namanya strategi atau deep learning, pembelajaran deep learning, maka KBC ini diinsersi ke dalam strategi pembelajaran deep learning. Nanti akan kita insersi seperti itu. Oleh karena itu, meskipun deep learning itu belum kita memiliki landasan hukumnya di Kementerian Agama, tapi insya Allah akan mengarah ke sana karena Kementerian Agama selalu mengacu ke hasil-hasil yang ada di Kementerian Pendidikan. Hanya saja kita selalu belakangan. Kenapa? Karena memang keputusannya ada di Kementerian Pendidikan, kemudian kita mengikutinya. Maka sangat tepat kalau sekarang kita mempersiapkan diri untuk mempelajari deep learning, tapi seperti apa kita menginsersinya, nanti juga mungkin akan mudah-mudahan bisa disampaikan oleh narasumber kita. Kalau kita berbicara filosofisnya, ya, filosofis dari kurikulum cinta ini berbasis pada nilai-nilai kasih sayang yang universal. Jadi semua manusia memiliki rasa kasih sayang dan penggambarannya pun bisa setara. Semua kita bentuk kasih sayangnya. Kemudian mengintegrasikan cinta kepada Tuhan, sesama, alam, dan diri sendiri. Nanti akan ada ada 6 cinta yang akan diinsersi ke dalam aktivitas kita di madrasah. Yaitu ada cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada diri sendiri,
cinta kepada sesama, dan cinta kepada lingkungan. Lingkungan, kemudian cinta kepada bangsa dan negara. Ada 6 cinta itu yang akan diinsersi ke dalam pembelajaran Bapak Ibu, ya. Kemudian mengembangkan karakter dan akhlak mulia. Kalau karakter dan akhlak mulia ini memang sebenarnya esensi dari madrasah. Kalau madrasah kan tidak bisa kita kompetitif dengan sekolah. Terkait dengan ini memang keunggulan dari madrasah di situ. Memang perjuangan kita ke sana. Cuma selama ini kita selalu ingin bersaing dengan sekolah. Karena kita ingin bersaing, maka kita merebut apa yang menjadi domain sekolah, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masih dari aspek historisnya, madrasah ini sebenarnya lebih mengarah kepada penguatan moral, akhlak, dan karakter peserta didik. Meskipun karena itu dulu guru-guru kita khasnya adalah religius. Karena karakter religius itu yang dikembangkan. Siswanya dari dulu berjilbab, meskipun dulu siswa di sekolah-sekolah itu pakai rok mini. Ada yang pernah pakai rok mini waktu sekolah di sini? Tidak ada, ya? Waktu SD, ya. Nama SD sudah. Jauh sebelumnya SMP, SMA juga Ibu pakai rok mini dulu, ya? Iya. Iya. Kalau yang generasi saya itu SMA-nya pakai rok mini. Iya. Jadi kemudian tidak, apalagi jilbab, tidak ada pakai jilbab. Guru saja masih pakai kerudung. Yang jilbab hanya madrasah. Itulah bukti bahwa kita menjaga akhlak moral religiusnya, spiritual kita. Dan memang betul yang diajarkan juga lebih banyak aspek-aspek moral. Kalau itu tetap kita pertahankan di Kementerian Agama, di madrasah, maka kita artinya tidak perlu bersaing dengan sekolah. Kalau mereka itu karena memang dulu difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah terkait dengan teknologi, kemudian sarana prasarana yang lengkap untuk menggali pengetahuan dan teknologi, maka dia selalu berada di depan. Sampai saat ini kita masih mengacu untuk aspek itu kepada Kementerian Pendidikan. Tapi di kita tetap juga bahkan Kementerian Pendidikan mengacu ke kita untuk aspek karakter dan akhlak mulia ini. Nah, kalau di organisasi kan ada lagu madrasahku, madrasahku, jari inangku amangku. Apa juga bunyinya? Tahu tengaji, belajar. Bilang jelo, atengku sabar. Nah, itu kan bukan maksudnya. Jadi atengku sabar yang karakter yang ditekankan, bukan supaya saya pintar, supaya saya cerdas, bukan. Tapi dia pakai atengku sabar. Nah, ini yang menjadi, itu artinya moral akhlaknya. Kemudian kalau di lagu madrasah itu apa bunyinya? Madrasah penjaga benteng runtuhnya moral. Ya, masih ingat lagu himne madrasah, Mars Madrasah? Ya, iya. Arti kehidupan, kemudian menjadi benteng runtuhnya moral. Jadi ini akan, memang kita sesungguhnya harusnya ke sana, dan ternyata itu sekarang itu kalau kita lihat situasi saat ini, kondisi globalnya
justru itulah yang menjadi sangat penting. Jauh lebih penting dibanding ilmu pengetahuan. Bukan berarti ilmu pengetahuan tidak penting, tapi dia berada di atasnya. Karena itu, mari Bapak Ibu itu lebih kita prioritaskan. Ternyata orang tua kita juga berharap, bahkan wali-wali santri itu lebih mengharapkan anaknya lebih bermoral dibanding pengetahuan. Boleh saja dia tidak pintar bahasa Inggris, tidak pintar matematika, tapi akhlaknya kepada orang tua, akhlak kepada ini, itu yang membanggakan orang tua kita. Ya, kemudian pendidikan sebagai jalan pembentukan insan kamil, manusia paripurna. Nah, ini yang kurikulum ini, karena kurikulum ini adalah mengacu ke pendidikan, maka diharapkan pendidikan ini akan menciptakan insan kamil. Ya, itulah filosofisnya. Kenapa kurikulum cinta di madrasah itu menjadi penekanannya. Nanti meskipun kita insersi, tapi akan menjadi warna dari proses-proses yang ada di madrasah. Kemudian Bapak Ibu, diimplementasinya nanti, ya, diimplementasi kurikulum berbasis cinta ini mengintegrasikan nilai cinta dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di madrasah. Nanti tidak hanya di dalam pembelajaran, tapi dalam ekstrakurikuler dan dalam kegiatan-kegiatan rutinitas atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan itu harus mengintegrasikan nilai-nilai cinta. Itu ya di dalam madrasah. Kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran humanistik dan reflektif. Ini seperti tadi disampaikan Ibu Kepala, di madrasah sudah tidak lagi zamannya, memang bukan zamannya lagi ya kita menggunakan kekerasan. Sekarang itu kepada peserta didik. Meskipun masih kita bernostalgia dengan cerita-cerita kita tentang kita waktu sekolah dulu, karena kita diampes itu, baru kita begini. Memang iya zaman dulu, karena kita memang tegel dulu, tidak sama dengan anak kita sekarang. Iya, apa istilahnya anak sekarang itu saya tidak tahu. Generasi stroberi ya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita dulu memang tegel manggel, dipukul itu harus, bahkan justru harus dipukul baru kita menge. Tapi sekarang itu tidak bisa anak ini. Karena itulah nilai humanistik sekarang. Tidak sama seperti waktu kita dulu ya. Kemudian penuh reflektif. Ya, diharapkan kita merefleksi lebih banyak merefleksi, bercerminlah dari apa yang dari diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, kemudian apakah itu baik, apakah itu benar apa yang kita lakukan. Nah, kita coba refleksi. Nah, langkah-langkah seperti itu nanti diterapkan di peserta didik kita. Kemudian dia menyisipkan nilai cinta pada setiap mata pelajaran. Nanti di setiap mata pelajaran sekarang itu tidak lagi kita mendikotomi antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Semuanya adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu itu berasal dari Allah. Karena itu tidak lagi Bapak Ibu dikotomikan bahwa ini yang membawa kita ke surga, ini enggak. Semuanya sama-sama membawakan kita surga selama ilmu itu membuat peserta didik kita semakin dekat kepada Allah. Karena itu orientasi proses pembelajaran Bapak Ibu nanti adalah mencintai Allah, itu menjadi yang utama.
Karena itu seperti disampaikan Ibu Wakakurikulum tadi, Bapak Ibu, seluruh proses pencapaian TPTP itu tidak mungkin Bapak Ibu ratakan sama hasilnya kepada peserta didik. Tidak mungkin Bapak Ibu targetkan sama kepada peserta didik. Karena memang sejatinya memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Kemampuan kita sebagai manusia yang ini keunggulannya di matematika, ini keunggulannya di sini, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, ini PKN, itu sudah jamak. Bahkan Bapak Ibu guru sendiri yang sudah ngajar matematika 10 tahun, tapi bahasa Inggrisnya yes no saja. Iya kan? Sudah puluhan tahun belajar bahasa Inggris. Begitu juga yang bahasa Inggris. Disuruh ngitung apa? Ngitung apa namanya? Warisannya. Apa namanya? Faraid. Ngitung faraid dia bingung cara menghitungnya. Padahal sudah dipelajari, sudah diajarkan bertahun-tahun. Tapi ketika dicoba bagikan saya berapa dapat saya ini tidak ngerti dia. Nah itu tandanya bahwa kita ini beragam. Tidak usah merasa rendah diri karena karena siswanya tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan. Tidak usah merasa karena peserta didik kita tidak menguasai apa yang kita harapkan. Tidak usah. Yang diwajibkan itu adalah ikhtiar, bukan hasil. Ya, tidak usah pelit kasih nilai, tetapi harus proporsional. Harus proporsional ya. Tentu jangan sampai pelit, artinya Bapak Ibu proporsional artinya yang layak dapat 10 ya 10 lah, yang layak dapat 6 ya 6 lah gitu. Jangan sampai tidak nanti yang dapat 6 malah dapat 10 misalnya, jangan seperti itu. Itulah proporsional. Nah, karena yang wajib Bapak Ibu setarakan seperti yang disampaikan oleh Wakakurikulum tadi itu adalah kedekatannya kepada Allah. Target kita adalah semua anak semestinya semakin dekat kepada Allah. Di ujung dari proses ini nanti setelah mereka tamat itu semakin dekat dia kepada Allah, semakin berhasillah Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Karena diharapkan semuanya, semua guru mapel itu harus mengarahkan ke sana. Meski Bapak Ibu mengajarkan biologi, ada mengajarkan matematika, ada yang mengajarkan agama, ada yang mengajarkan apa lagi? Seni budaya. Nah, itu diajarkan, ya termasuk olahraga. Nanti Bapak Ibu akan ujung-ujungnya adalah untuk membuat mereka, bagaimana membuat mereka dekat kepada Allah melalui materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan. Nanti hasilnya akan mengatakan, anak-anak akan mengatakan betapa Allah menciptakan semua ini karena untuk kemaslahatan umat manusia. Kenapa longa itu dibuat sama Allah? Pernahkah kita berpikir cacing itu yang begitu jalannya bisa hidup, tidak jelas hidung matanya, tapi juga dia hidup begitu, apa kemaslahatannya bagi umat manusia? Ya, itu salah satunya sudah ada kan, pakai mancing. Ada obat. Nah, karena semua diciptakan adalah untuk kemaslahatan umat manusia, maka diharapkan anak akan merefleksi ke sana nanti. Refleksinya adalah ke sana.
Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan di akhir proses itu bahwa tema-tema materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan itu menjadi eh, untuk kemaslahatan mereka sendiri. Itu ujungnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan semakin dekat kepada Allah. Nah, itulah substansi dari kurikulum cinta ya. Kemudian bagaimana relevansinya KBC ini? Ya, tadi sudah banyak kita singgung, yaitu menjawab tantangan krisis moral dan disintegrasi bangsa. Memang moral ini kan sekarang sedang menjadi menjadi isu global, isu global. Tapi kecenderungan umat manusia masuk Islam itu juga sudah semakin cenderung karena kita agama Islam itu adalah agama yang paling rasional. Menggunakan AI untuk mencari kebenaran agama itu justru semakin dekat kepada Allah SWT, semakin dekat kepada Islam. Karena dia menggunakan AI dalam mencari, AI itu adalah berbasis kepada ilmu pengetahuan. Kerja-kerjanya memanfaatkan algoritma. Nah, algoritma ini Bu, ya saya tidak tahu istilahnya. Algoritma itu mungkin kecenderungan ya, kecenderungan yang paling benar lah. Nah, karena itu Islam itu menjadi jawaban-jawaban dari kesulitan-kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan non-Muslim selama ini, sehingga dia justru larinya kalau mencari jawaban menggunakan AI atau menggunakan artificial intelligence itu selalu jawabannya adalah Islam. Itu yang membuat kecenderungan dunia ini di mana-mana itu banyak mu'alaf yang ini. Nah, tinggal kita sekarang ingin membentengi dengan moral. Kalau kita yang sudah berada di dalam, ini harus tetap menguatkan moral itu, ya. Nah, tantangan krisis moral dunia ini harus ditunjukkan oleh Islam sendiri. Nah, kita mulai dari madrasah lah. Madrasah ini terus menjaga, membentengi runtuhnya moral umat manusia melalui pembinaan generasi-generasi kita. Dan juga disintegrasi sosial, ya perpecahan berbagai konflik-konflik itu karena tentu tidak didukung oleh moral yang kuat, tidak didukung oleh pemahaman agama yang kuat. Kemudian penanaman nilai-nilai toleransi dan kasih sayang sejak dini. Nah, di relevansi KBC juga kurikulum ini menghajatkan supaya penanaman nilai-nilai toleransi. Kita saling menghargai. Justru dengan penanaman nilai toleransi yang diajarkan oleh Islam itulah yang membuat non-Muslim itu tertarik. Tidak usah membenci mereka, tidak usah kita bunuh mereka, tapi kita tunjukkan saja nilai-nilai toleransi kita yang diajarkan oleh agama. Maka dia akan tertarik dengan sendirinya. Ya, karena memang kalau soal masuk dan tidak masuknya, apakah dia mau masuk ke agama Islam, itu soal hidayah. Tidak bisa kita paksakan. Meski Bapak Ibu dengan menggunakan pemaksaan, kalau dulu menggunakan bom, ya, dibom orang, maksudnya ingin menunjukkan bahwa kita kuat. Itu justru membuat banyak yang tidak suka. Justru bom Bali dulu, masih ingat bom Bali? Ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat testimoni-testimoni dari negara-negara yang tidak suka sama
eh, orang Islam itu, Islam itu justru mereka merujuk kepada kasus-kasus bom itu, bom Bali itu. Dia ngeri melihat itu, ternyata Islam itu seperti itu. Nah, maksudnya baik, sebenarnya ingin membuat orang masuk Islam, tapi justru itu menjadi mencegah mereka untuk mendekati Islam. Nah, karena itu kita tanamkan nilai-nilai toleransi itu yang sesuai dengan ajaran agama dan kasih sayang sejak dini kepada peserta didik kita, yang ini akan membuat orang lain akan tertarik. Kemudian membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan damai. Nah, di internal kita ini kita bangunlah ekosistem pendidikan kita yang inklusif, terbuka, jangan ada yang membuli karena kekurangan orang saling membuli sesama karena ada kelebihan dan kekurangan itu. Termasuk karena latar belakang ekonomi, latar belakang psikologi, pengetahuan dan latar belakang sosial budaya dan sebagainya. Nah, kita menjadi madrasah yang inklusif, menerima semua. Ya ini kita lihat memang ibu kepala ini mau menerima semua sehingga dia sampai membuat kelas-kelas tambahan ingin menerima semua. Tapi bukan itu sesungguhnya maksudnya. Ya menerima semua tentu sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Kemudian relevan dengan visi moderasi beragama dan penguatan karakter bangsa. Ya, visi moderasi beragama kita kan ingin saling bertoleransi di pemahaman yang lain belum tentu salah, pemahaman kita belum tentu benar, tetapi kita harus saling menerima perbedaan-perbedaan itu, sepanjang itu tidak terkait dengan akidah, ya. Kalau masih terkait dengan hubungan sosial itu kita harus saling bertoleransi. Nah, ya, demikian Bapak Ibu yang terkait dengan KPC, terkait dengan filosofis, kemudian implementasi dan relevansi. Nah, tapi terkait dengan saya ulang kembali terkait dengan implementasi. Nanti begini Bapak Ibu ya, karena ini nanti akan dilatih deep learning, pembelajaran mendalam. Nah, nanti ini kita sudah kembali namanya RPP. Kembali, jadi tidak lagi modul ya. Rencana pelaksanaan di KBC juga, kurikulum berbasis cinta juga ada namanya RPP namanya. Nah, dan deep learning juga RPP istilahnya. Nah, RPP-nya ini juga masih mengacu ke kurikulum merdeka, tapi yang standar minimalnya, standar minimal. Contohnya misalnya kita lihat contoh RPP yang di